Jumat malam turun perlahan di jantung kota. Lampu-lampu mal dan gedung perkantoran memantul di kaca, berkilau seperti janji kebahagiaan yang mudah diraih. Di kafe dan restoran, kursi terisi penuh oleh orang-orang yang baru saja menutup minggu kerja mereka. Senyum tersaji, gelas terangkat, notifikasi transaksi berbunyi. Namun di balik cahaya itu, ada bahu yang turun lelah, ada mata yang kosong, ada rutinitas perayaan yang terasa wajib, bukan pilihan. Seolah akhir pekan baru sah dimulai jika gaji ikut dibelanjakan, meski hati tidak ikut merayakan. Setelah gajian, apa sebenarnya arti bahagia bagi kita? Apakah bahagia muncul saat kartu digesek untuk barang bermerek, atau justru ketika pulang dengan kantong belanja penuh dan kepala semakin sesak? Beberapa hari kemudian, saat tanggal 10 belum tiba dan saldo menyusut drastis, rasa apa yang tersisa? Apakah itu puas atau cemas yang disamarkan? Pertanyaan ini jarang kita ajukan karena jawabannya sering tidak nyaman, dan ketidaknyamanan lebih mudah ditutup dengan satu pembelian lagi. Setiap pagi, tanpa sadar, kita mengenakan topeng kemapanan. Pakaian, kendaraan, gawai, semua dirangkai menjadi kostum kesuksesan. Topeng ini kita pakai bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk validasi singkat dari orang-orang yang lewat sebentar dalam hidup kita. Mereka yang memberi pujian cepat, lalu pergi, tanpa pernah menanggung konsekuensi jangka panjang dari pilihan finansial kita. Topeng itu membuat kita terlihat kuat, padahal di baliknya, napas sering tertahan. Judul besar percakapan ini sederhana, hidup nyaman atau terlihat mapan. Ini bukan pengadilan moral, bukan pula ajakan menghakimi siapapun. Ini adalah undangan bercermin. Sebuah ruang hening untuk bertanya dengan jujur, siapa yang sebenarnya sedang saya senangkan? Apakah pilihan-pilihan ini mendekatkan saya pada ketenangan, atau hanya menambah jarak antara penghasilan dan rasa aman? Di kota besar, ada standarisasi sosial yang sunyi namun memaksa. Standar hidup minimal terasa naik, bukan karena kebutuhan biologis berubah, melainkan karena tuntutan lingkaran pergaulan dan budaya kerja. Makan di tempat tertentu, nongkrong di jam tertentu, memiliki benda tertentu, semua menjadi tiket agar tetap dianggap relevan. Arus ini kuat, dan banyak dari kita ikut hanyut, meski arus itu tidak selalu menuju tempat yang kita inginkan. Bayangkan seseorang dengan gaji 2 digit. Dari luar, hidupnya tampak rapi dan berhasil. Namun setiap malam, ia tidur dengan perhitungan di kepala. Cicilan bersusun, tenggat mendekat, dan ruang napas yang kian sempit. Inilah potret miskin secara struktur, namun mewah secara penampilan. Kekayaan yang terlihat, kemiskinan yang dirasakan. Kontras ini tidak langka, ia hanya jarang dibicarakan. Dalam 20 menit ke depan, kita akan membedah ilusi-ilusi yang menjebak kelas menengah. Kita akan menyingkap kebiasaan yang tampak normal, namun pelan-pelan menggerogoti kenyamanan. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menemukan kembali jalan menuju rasa aman yang jujur, kenyamanan yang tidak perlu dipamerkan, dan kemapanan yang tidak perlu dibuktikan. Keinginan untuk terlihat mapan adalah dorongan yang sangat manusiawi. Kita hidup di zaman visual, di mana pencapaian sering diringkas menjadi foto, unggahan, dan tampilan luar. Apa yang tampak rapi di layar sering dianggap sebagai bukti keberhasilan hidup. Maka wajar jika banyak orang merasa perlu menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja, bahkan ketika di dalam hati ada lelah yang tidak sempat diceritakan. Dorongan ini bukan tanda kelemahan, melainkan respons alami terhadap dunia yang terus menilai dari permukaan. Ada rasa takut yang jarang diucapkan, takut dikucilkan, takut dianggap gagal, takut tidak lagi relevan di mata lingkungan. Tekanan ini terasa semakin kuat ketika seseorang baru naik jabatan atau masuk ke lingkungan kerja yang lebih prestisius. Seolah ada standar tak tertulis yang harus dipenuhi agar pantas berada di sana. Tidak ikut tren terasa seperti mundur selangkah, meski dompet dan pikiran sebenarnya sedang meminta jeda. Bagi sebagian orang, dorongan untuk terlihat kaya berakar pada luka masa lalu.
masa kecil yang serba kekurangan meninggalkan jejak halus namun dalam. Membeli barang mahal lalu menjadi simbol pembuktian, sebuah pesan sunyi kepada dunia bahwa fase sulit itu sudah terlewati. Sayangnya, pembuktian ini sering dibayar mahal, bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan ketenangan yang terus terkikis. Manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa memiliki dan diterima. Rasa belonging ini membuat kita rela menyesuaikan diri, bahkan jika penyesuaian itu bertentangan dengan kondisi finansial kita. Dalam banyak lingkaran sosial, uang berubah menjadi tiket masuk tercepat. Bukan karena kita sombong, tetapi karena kita takut sendirian. Takut jika berbeda berarti terpisah, padahal seringkali perbedaan justru membuka jalan menuju hidup yang lebih jujur. Jika saat ini kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas, itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah sinyal dari jiwa yang jenuh karena terus mengejar standar orang lain. Lelah ini valid. Ia muncul ketika energi habis untuk menjaga citra, bukan membangun fondasi. Kesadaran akan lelah ini adalah langkah awal menuju kedewasaan finansial, karena hanya orang yang berhenti sejenak yang bisa melihat arah dengan lebih jernih. Banyak orang merasakan lifestyle creep bukan sebagai angka di laporan keuangan, tetapi sebagai tekanan emosional. Gaji naik, namun rasa tenang tidak ikut datang. Keinginan ikut melonjak, ekspektasi bertambah, dan jarak antara penghasilan dan pengeluaran tetap tipis. Kenaikan pendapatan yang seharusnya memberi ruang napas justru berubah menjadi beban baru yang menuntut dipenuhi setiap bulan. Merasa kurang tidak selalu berarti gaji terlalu kecil. Seringkali, wadah keinginanlah yang tidak memiliki dasar. Kita mengejar terlalu banyak hal sekaligus tanpa bertanya mana yang benar-benar penting. Sebelum memperbaiki masa depan, kita perlu memaafkan diri sendiri atas keputusan masa lalu. Bukan untuk membenarkan kesalahan, tetapi agar langkah ke depan tidak lagi dipenuhi rasa bersalah yang membutakan. Hidup di kota besar bukan hanya soal makan, tempat tinggal, dan transportasi. Ada biaya lain yang jarang disadari, biaya untuk sekadar dianggap ada. Inilah biaya keberadaan, cost of presence. Biaya untuk tetap terlihat relevan di lingkungan profesional dan sosial. Dari pakaian yang harus pantas, tempat nongkrong yang dianggap wajar, hingga gaya hidup yang seolah menjadi syarat tak tertulis agar tidak tersingkir dari percakapan. Kota tidak hanya menjual kebutuhan, ia menjual rasa pantas. Pengeluaran yang paling berbahaya seringkali bukan yang besar, melainkan yang kecil dan rutin. Kopi harian yang terasa sepele, langganan aplikasi yang jarang dipakai, parkir, ongkos kecil, dan tips spontan. Jika dikumpulkan dalam sebulan, jumlahnya bisa setara dengan cicilan rumah sederhana di pinggiran kota. Karena nilainya terpecah, kita jarang merasa bersalah. Padahal justru kebocoran halus inilah yang menggerogoti kestabilan keuangan tanpa suara. Di kehidupan urban, konsep third place menjadi jebakan yang nyaris tak terlihat. Rumah terasa sempit dan melelahkan, kantor penuh tekanan, maka mall dan kafe menjadi pelarian. Masalahnya, setiap interaksi sosial di tempat-tempat ini selalu memiliki harga. Ingin bertemu teman, harus pesan minum. Ingin berbincang santai, harus tambah camilan. Tanpa sadar, kebutuhan bersosialisasi dikunci oleh struk pembayaran. Banyak studi kasus anonim menunjukkan rasio hutang konsumtif yang mengkhawatirkan di kalangan pekerja muda. Kartu kredit, paylater, dan cicilan instan menjadi solusi cepat untuk gaya hidup yang belum waktunya dimiliki. Polanya berulang, gaji datang, cicilan menunggu, lalu sisa penghasilan dipakai menutup gaya hidup berikutnya. Gali lubang tutup lubang bukan karena kurang cerdas, tetapi karena terjebak menjaga penampilan. Ada juga pajak tak tertulis yang jarang dihitung, pajak pencitraan. Barang yang dibeli bukan karena fungsi, melainkan karena logo. Selisih harga itu bukan kualitas, melainkan biaya untuk merasa diakui. Kita membayar lebih mahal agar ego tetap merasa setara dengan lingkungan. Pajak ini tidak tercatat di laporan keuangan, tetapi dampaknya terasa di akhir bulan, saat ruang gerak semakin sempit. Dilema tempat tinggal menjadi contoh paling nyata.
Tinggal di pusat kota memberi gengsi dan efisiensi waktu, tetapi menguras penghasilan. Tinggal di pinggiran lebih masuk akal secara finansial, namun menuntut energi dan waktu tempuh yang panjang. Banyak orang memilih opsi pertama bukan karena paling rasional, tetapi karena takut dianggap mundur. Padahal, setiap pilihan memiliki harga, dan harga gengsi seringkali dibayar dengan ketenangan. Realita ini bisa diringkas dalam satu kalimat yang pahit namun jujur. Kota besar tidak dirancang untuk membuatmu kaya. Kota besar dirancang agar kamu terus bekerja, terus berlari, hanya untuk membayar semua tagihan yang ia ciptakan. Jika tidak sadar, kita akan menghabiskan hidup untuk menopang sistem yang tidak pernah benar-benar berniat membuat kita merdeka. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah menganggap segala sesuatu yang terlihat mahal otomatis disebut aset. Mobil mewah, jam berkelas, atau barang berharga tinggi sering dipersepsikan sebagai tanda kemajuan. Padahal banyak dari benda itu justru menyusut nilainya sejak hari pertama dimiliki. Biaya perawatan, pajak, asuransi, dan depresiasi bekerja pelan namun pasti menggerus pendapatan bulanan tanpa ampun. Yang terlihat gagah di luar, seringkali rapuh di dalam neraca keuangan. Kesalahan kedua adalah pola pikir self-reward yang kebablasan. Setiap tekanan kerja dibalas dengan belanja impulsif atas nama menghargai diri sendiri. Sedikit stres, pesan makanan mahal, sedikit lelah, belanja barang baru. Padahal penghargaan diri yang paling tulus adalah rasa aman jangka panjang. Kesenangan sesaat memang menenangkan, tetapi ia juga menciptakan kebiasaan yang membuat kita tergantung pada dopamin belanja untuk merasa baik-baik saja. Kesalahan ketiga adalah keyakinan bahwa uang akan datang sendiri nanti. Banyak orang menunda menabung dan berinvestasi karena merasa karier masih panjang. Mereka percaya gaji akan naik, kesempatan akan datang, dan masalah bisa dibereskan di kemudian hari. Yang sering dilupakan, inflasi dan kebutuhan hidup tidak pernah menunggu kesiapan kita. Tanpa rencana, masa depan bukan hanya tidak pasti, tetapi juga mahal. Kesalahan keempat adalah menyamakan gengsi dengan harga diri. Kita merasa bernilai ketika bisa membeli hal-hal tertentu dan merasa kecil ketika tidak mampu mengikuti standar lingkungan. Padahal harga diri sejati lahir dari kemandirian, dari kemampuan berkata tidak tanpa merasa rendah. Orang dengan harga diri yang sehat tidak membutuhkan pembuktian visual untuk merasa cukup. Mereka berdiri tenang, bahkan ketika memilih berbeda. Kesalahan kelima muncul dalam bentuk investasi ikut-ikutan. FOMO membuat banyak orang membeli aset hanya karena cerita keuntungan orang lain, tanpa riset, tanpa pemahaman, tanpa strategi. Saat pasar bergerak berlawanan, kepanikan datang lebih cepat daripada keuntungan. Investasi yang seharusnya menjadi alat pertumbuhan berubah menjadi sumber stres karena keputusan diambil untuk mengejar cerita, bukan tujuan. Kesalahan keenam adalah mengabaikan dana darurat. Banyak orang terlihat mapan, namun sebenarnya berjalan di atas tali tipis. Satu musibah kecil, 1 bulan kehilangan penghasilan, atau satu masalah kesehatan saja sudah cukup mengguncang segalanya. Tanpa bantalan uang tunai, ketenangan yang ditampilkan di luar runtuh seketika. Dana darurat bukan soal pesimisme, melainkan kesiapan menghadapi realita. Kesalahan ketujuh adalah percaya bahwa kebahagiaan berbanding lurus dengan jumlah barang yang dimiliki. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, penambahan barang jarang menambah kepuasan secara signifikan. Yang bertambah justru beban perawatan, kekhawatiran, dan keterikatan. Kepuasan hidup lebih sering datang dari kebebasan waktu, pengalaman bermakna, dan rasa aman. Barang hanya mengisi ruang, bukan hati. Ada satu konsep yang jarang dibicarakan namun sangat menentukan arah hidup. Wealth is what you do not see. Kekayaan sejati bukan tentang apa yang kita pakai atau pamerkan, melainkan tentang apa yang tersimpan rapi dan bekerja diam-diam untuk kita. Tabungan, investasi, dan cadangan dana tidak berisik, tidak menarik perhatian, namun justru itulah yang memberi rasa aman. Orang yang benar-benar mapan seringkali lolos dari sorotan karena mereka tidak perlu membuktikan apapun.
Menjadi hemat tidak identik dengan hidup sengsara. Disinilah strategi frugal yang elegan berperan. Hemat berarti sadar, selektif, dan punya alasan jelas dalam setiap pengeluaran. Kita boleh menikmati hidup, tetapi dengan kesadaran penuh tentang nilai jangka panjangnya. Uang dialokasikan ke hal-hal yang benar-benar berdampak, bukan sekadar menyenangkan mata sesaat lalu dilupakan. Sudah saatnya mendefinisikan ulang arti sukses. Sukses bukan lagi tentang merek kendaraan atau ukuran rumah, melainkan tentang ketahanan hidup. Pertanyaannya sederhana, jika besok kita berhenti bekerja, berapa lama kita bisa bertahan dengan gaya hidup saat ini? Jawaban dari pertanyaan ini jauh lebih jujur daripada pujian apapun yang datang dari luar. Tekanan sosial seringkali membuat kita merasa perlu menjelaskan pilihan hidup kita. Padahal, ada kekuatan besar dalam sikap tidak perlu pembenaran. Metode anti-social pressure dimulai dari kepercayaan diri. Membawa bekal ke kantor, menolak ajakan nongkrong mahal, atau memakai ponsel lama bukan tanda kemunduran. Itu adalah tanda kendali. Kendali atas uang, dan pada akhirnya, atas hidup. Selain uang, ada aset tak terlihat yang sering diremehkan. Kesehatan, keterampilan baru, dan jejaring sosial yang tulus adalah modal yang nilainya terus bertumbuh. Aset-aset ini tidak bisa dipamerkan di media sosial, namun justru menjadi pembeda ketika peluang datang. Mereka membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh barang mewah sekalipun. Bayangkan perbedaan antara membangun fondasi dan membangun ornamen. Fondasi mungkin tidak terlihat tetapi ia menahan seluruh bangunan. Ornamen menarik perhatian namun rapuh. Lebih baik memiliki hidup sederhana dengan fondasi keuangan yang kuat daripada tampilan megah yang runtuh saat krisis datang. Pilihan ini jarang terlihat heroik, tetapi sangat menentukan. Tujuan akhirnya bukan sekadar kaya di atas kertas, melainkan menemukan kenyamanan sejati. Tidur nyenyak tanpa bayang-bayang cicilan, makan dengan tenang tanpa menghitung sisa saldo, dan memiliki waktu untuk orang-orang terdekat tanpa rasa dikejar target. Kenyamanan ini tidak berisik, namun ketika dirasakan, ia sulit ditukar dengan apapun. Sekarang, berhenti sejenak, ambil secarik kertas atau buka catatan di ponselmu. Lihat kembali pengeluaran 3 bulan terakhir dengan jujur, tanpa pembelaan. Kelompokkan mana yang benar-benar kebutuhan, dan mana yang lahir dari keinginan untuk terlihat pantas di mata orang lain. Proses ini mungkin terasa tidak nyaman, tetapi kejujuran kecil inilah yang membuka pintu perubahan besar. Ajukan satu pertanyaan sederhana, namun tajam pada diri sendiri. Jika besok tidak ada media sosial di dunia ini, apakah kamu masih akan membeli barang mewah terakhir yang kamu incar? Jawaban spontanmu adalah cermin paling jujur tentang motif belanja. Apakah karena fungsi dan kebutuhan, atau karena ada mata yang ingin kita yakinkan bahwa kita sedang baik-baik saja? Bayangkan dirimu di usia senja. Rambut memutih, tubuh melambat, dan hari-hari lebih sunyi. Apakah kamu ingin tetap bekerja keras hanya untuk menjaga gaya hidup, atau duduk tenang menikmati hasil dari keputusan bijak di masa muda? Gambaran ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menempatkan pilihan hari ini dalam konteks waktu yang lebih panjang. Lakukan simulasi pembersihan circle. Perhatikan siapa saja yang setelah bertemu membuatmu merasa kurang, tertinggal, atau tertekan untuk membelanjakan uang. Lingkungan seperti ini seringkali tidak jahat tetapi juga tidak sehat. Beranikan diri mencari lingkaran yang lebih menghargai percakapan, nilai, dan pertumbuhan, bukan sekadar tampilan dan status. Tantang dirimu menjalani financial detox selama 1 bulan. Tidak ada belanja non-primer, tidak ada pembenaran impulsif. Rasakan bagaimana rasanya memiliki kendali penuh atas uangmu sendiri. Di minggu pertama mungkin terasa berat, namun setelahnya banyak orang justru merasakan kelegaan. Uang berhenti mengalir tanpa arah dan pikiran ikut menjadi lebih tenang. Coba definisikan arti cukup versimu sendiri, bukan versi iklan, bukan versi teman, bukan versi algoritma. Berapa angka bulanan yang benar-benar membuatmu hidup nyaman, bisa makan, beristirahat, dan menabung tanpa cemas? Angka ini adalah kompas.
Tanpanya, kita akan terus berlari tanpa tahu kapan harus berhenti. Ingat satu hal penting. Setiap rupiah yang kita keluarkan untuk hal yang tidak perlu adalah 1 jam kebebasan di masa depan yang kita jual. Waktu adalah aset paling langka. Pilih dengan sadar, apakah kita ingin membeli pengakuan sesaat atau membeli ruang hidup yang lebih luas dan tenang untuk diri kita sendiri. Perjalanan menuju kemandirian finansial tidak selalu ramai dan penuh sorak. Seringkali ia terasa sepi, karena pilihan bijak jarang terlihat menarik di mata banyak orang. Namun dari semua jalan yang bisa ditempuh, inilah jalan yang memberi hadiah paling berharga, ketenangan batin. Saat keuangan tertata, pikiran ikut longgar, dan hubungan dengan orang-orang terdekat pun menjadi lebih jujur. Jika selama ini ada penyesalan atas uang yang sudah terlanjur habis, lepaskan perlahan. Tidak ada kata terlambat untuk mulai merapikan kembali arah hidup. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi keputusan hari ini masih sepenuhnya berada di tanganmu. Setiap langkah kecil yang diambil dengan sadar adalah bentuk penyelamatan diri dari kekacauan yang lebih besar. Hidup nyaman berbicara tentang rasa. Terlihat mapan berbicara tentang pandangan. Rasa damai sering datang tanpa penonton, sementara pandangan kagum sering menuntut biaya mahal. Di persimpangan ini, memilih rasa yang tenang jauh lebih berharga daripada tepuk tangan yang cepat menghilang. Kedamaian tidak membutuhkan validasi. Terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk berdialog dengan diri sendiri melalui percakapan ini. Kesediaan untuk berhenti sejenak dan berpikir adalah tanda kedewasaan. Itu menunjukkan bahwa masa depanmu lebih penting daripada ego sesaat. Tidak semua orang berani melakukan refleksi ini, dan kamu sudah melangkah lebih jauh dari yang kamu kira. Jika percakapan ini terasa relevan dan bermanfaat, kamu bisa berlangganan channel Financialpedia sebagai ruang belajar bersama. Di kolom komentar, bagikan satu pengalaman jujur tentang barang yang pernah kamu beli hanya demi gengsi. Cerita itu mungkin sederhana, tetapi bisa menjadi pengingat berharga bagi orang lain yang sedang berada di persimpangan yang sama. Ingat kalimat ini baik-baik. Uang bisa membeli banyak hal, tetapi ia tidak pernah bisa membeli waktu yang hilang, karena kita terlalu sibuk mengejar apa yang tidak benar-benar kita butuhkan. Waktu yang pergi tidak pernah kembali, dan setiap keputusan finansial selalu membawa potongan waktu di dalamnya. Biarkan video ini ditutup dengan visual yang tenang. Musik perlahan menghilang, layar meredup, dan logo Financialpedia muncul sebagai pengingat sederhana. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Di balik pilihan yang lebih sunyi, ada masa depan yang lebih ringan menunggu untuk ditempati. Kalau kamu merasa obrolan ini ada gunanya dan menyentuh realita hidupmu, jangan ragu untuk tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang berada di posisi yang sama. Tuliskan di kolom komentar satu kebiasaan atau pengeluaran yang paling ingin kamu perbaiki setelah menonton ini, karena berbagi cerita seringkali jadi langkah awal perubahan. Dan jika kamu ingin terus belajar membangun hidup yang lebih tenang, sadar, dan jujur soal uang, subscribe channel Financialpedia supaya kita bisa berjalan bareng di perjalanan ini.